Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Wah, baru ditinggal sebentar langsung banyak gini chatnya ya. Kemarin aku ada acara di luar, jadi begitu balik ngecek chat, waduh, nggak salah nih chatnya udah sampai 1.000. Nah, sekarang aku mau ngomongin dikit tentang berpikir kritis ya. Ini adalah skill atau kemampuan yang perlu kamu miliki dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi gini, kamu inget nggak waktu corona muncul 2 tahun yang lalu ya, November atau Desember 2019 tuh. Itu adalah awal mula wabah atau pandemi ini muncul. Masih inget nggak? Dulu sempat ada orang-orang yang nggak percaya bahwa corona itu ada. Di internet beredar banyak info, ini, itu. Ada yang bilang corona itu rekayasa pemerintah. Ada yang nyambung-nyambungin dengan politik. Ada yang kerjanya tuh jadi tukang forward dan share. Apa aja yang lewat di grup WA dia share. Nggak tahu bener apa salah. Ada juga orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Sengaja bikin informasi palsu. Sengaja ngejelekin orang yang dia nggak suka. Sengaja bikin orang resah, terpancing amarah, dan perang pendapat. Banyak yang terpengaruh. Loh, ini kan info dari si X, dia kan orang baik. Masa sih infonya salah? Padahal si X itu ternyata buzzer. Buzzer itu orang yang dibayar untuk menyebarkan suatu informasi tertentu, terlepas dari salah atau benar. Jadi kayak hacker gitu ya. Ada hacker yang baik, ada hacker yang jahat. Nah, bisa aja nih si buzzer ini adalah buzzer yang dibayar untuk menyebarkan informasi baik. Atau buzzer yang dibayar untuk menyebarkan informasi jahat. Ini namanya information warfare atau perang informasi. Jadi, yang namanya perang itu nggak mesti selalu berantem dan tembak-tembakan. Zaman sekarang dan zaman nanti, di mana kamu tumbuh jadi orang dewasa, perang informasi ini bisa jadi sebuah taktik yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Oke, balik lagi ngomongin virus. Jadi, sama kayak virus corona itu sendiri, situasi di internet pada saat itu dengan sangat cepat jadi tidak terkendali. Pokoknya macam-macam deh informasi yang beredar di internet. Sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya kemampuan berpikir kritis. Mereka nggak bisa bedain informasi mana yang benar, yang mana yang salah. Mereka nggak punya kemampuan untuk memahami, untuk menganalisa. Oke, kalau ada informasi yang masuk, gimana sih cara mastiin informasi ini benar atau salah? Gimana caranya nyari data pembanding? Gimana caranya memastikan data pembanding itu berasal dari sumber yang valid? Mereka dengan mudah terpengaruh. Mereka terkena virus informasi karena mereka nggak punya imunitas. Ibaratnya kayak orang yang nggak divaksin gitu ya. Tubuhnya nggak punya bekal tambahan dalam memerangi si virus. Untuk memperkuat tubuh dari virus yang menyerang, kita kan melakukan vaksinasi ya. Untuk memperkuat komputer dari virus di internet, kita install antivirus. Nah, untuk memperkuat diri kita sendiri dari virus informasi, kita perlu punya kemampuan berpikir kritis. Gimana caranya? Pertama, kita harus pahami dulu masalahnya apa. Kamu harus bisa membaca satu informasi secara menyeluruh. Jadi kalau memahami sesuatu itu jangan cuma setengah-setengah. Dan kamu harus bisa mengerti apa sih inti yang ingin disampaikan si artikel ini misalnya ya. Oh, artikel ini bilang virus corona itu nggak ada. Nah, langkah kedua untuk berpikir kritis, kamu kumpulin data. Begitu ada satu informasi yang baru kita terima, kita catat dulu nih ya. Siapa yang bilang, apa yang diomongin, dari mana sumbernya, mana data pembandingnya. Cek mana sumber data yang terpercaya. Ya. Langkah ketiga, analisa dan simpulkan. Dengan data pembanding yang ini, dan yang ini, ternyata data di artikel ini nggak matching, nggak benar. Jadi kamu bisa nyimpulin suatu informasi itu benar atau salah. Nah, sekarang aku mau ngambil analogi atau perbandingan ini ke dalam pergaulan kamu sehari-hari ya.
Teman-teman, dengan adanya teknologi internet, pergaulan kita sehari-hari itu udah nggak terbatas lagi pada tetangga, teman-teman sekolah gitu ya. Kita bisa ketemu dan berteman dengan orang lain di internet. Sama seperti pergaulan di dunia nyata, pergaulan di dunia maya juga bisa memberikan pengaruh pada diri kita sendiri. Sama kayak artikel hoax tadi ya. Kita tuh bisa terpengaruh oleh cara berpikir orang lain. Yang namanya orang itu kan macam-macam ya, kita nggak tahu. Misal nih, ada orang yang negatif thinking mulu. Ada yang situasi keluarga di rumahnya buruk. Ada yang nggak percaya sama Tuhan. Kamu harus bisa menyaring apa yang kamu terima dari teman-teman kamu. Ya, kamu harus punya software untuk menangkal agar pemikiran-pemikiran mereka itu nggak langsung menghantam pemikiran kamu. Ibaratnya lagi pergi berlayar, kamu harus punya kompas untuk menentukan arah. Aku akan ngasih tahu 4 macam kompas yang kamu punya. Yang pertama, kompas pikiran atau logika. Yang kedua, kompas hati, perasaan atau emosi. Yang ketiga, kompas budaya dan tata krama, akhlak. Dan yang keempat, kompas jiwa, itu iman. Dalam menerima suatu informasi, kamu perlu memakai semua kompas ini. Secara logika gimana? Masuk akal apa enggak? Perasaan kamu gimana? Tertekan enggak? Enak atau enggak ngedengarnya? Perbuatan ini adil atau enggak gitu? Secara budaya dan tata krama gimana? Baik atau buruk? Pantas atau enggak ya dilakuin? Pantas atau enggak ya diomongin? Lalu yang paling penting, secara iman gimana? Sesuai nggak dengan agama yang kamu yakinin? Sebagai orang yang mengakui adanya Tuhan, iman adalah kompas yang paling harus kamu jaga dan taati. Orang lain bisa mempengaruhi kamu dengan mencoba mengacaukan kompas kamu. Wah, ini kan logis, ini kan adil, ini kan sopan. Tapi kamu perlu lihat sesuai apa enggak dengan agama kamu ya. Kalau nggak sesuai, kamu harus ambil keputusan, tinggalin. Jangan sampai agama kamu itu dirusak oleh pemikiran, perasaan, atau nilai budaya. Karena pengaruh kebebasan informasi, nilai budaya itu bisa bergeser loh. Yang tadinya nggak lazim, sekarang dianggap lazim. Itu sedang dan akan terjadi di akhir zaman ini. Hal-hal yang dianggap patut di masyarakat bisa bergeser. Contoh gampangnya nih ya, mungkin tadinya di Indonesia pegangan dan ciuman di depan umum tuh tabu gitu. Tapi nanti, suatu saat nanti bisa jadi, karena pengaruh TV dan pemikiran dari Barat atau gimana, suatu saat orang Indonesia itu akan nganggap, oh ciuman di depan umum itu wajar. Nah, pada saat itu iman kamu yang akan jadi kompas yang paling penting. Ya. Dan ibaratnya tanaman, kamu harus selalu memupuk dan kamu siram itu iman kamu ya. Kamu pelajari Quran, hadis, dengerin nasihat. Selalu mencoba mencari pergaulan yang baik. Terbuka dan ngobrol sama orang tua tentang hal-hal yang kamu temukan dari teman-teman kamu. Nah, insya Allah dengan begitu iman kamu akan terjaga. Dan iman itulah yang nantinya begitu kamu keluar dari rumah hidup mandiri, akan menjaga kamu dari pengaruh-pengaruh buruk yang kamu temui di lingkungan. Oke, jadi kira-kira begitu morning talk pagi ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di workshop pagi ini untuk ngebahas panduan menulis cerpen. Oke, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.